semua pribumi yang benar-benar backup, percaya penuh bahwa Presiden Prabowo benar-benar menjadi imam kita dengan maksud-maksud segala maksud dan tujuan baiknya. Tapi kalau terus-menerus disakiti, saya khawatir persepsi publik yang dibuat negatif oleh kelompok oposisi maupun kepentingan-kepentingan luar negeri itu lama-lama dipercaya oleh putra-putri bangsa Nusantara, oleh pribumi, karena sikap-sikap konyol, apa itu tindakan-tindakan konyol yang menyakiti pribumi, termasuk diantaranya mengusulkan si siapa itu tadi, monyet satu itu si Idrus bin Salim, ya, bin apa Salim itu Al-Jufri. Al-Jufri itu menjadi pahlawan. Saya bilang monyet karena saya sedang mengamalkan isi Quran. Pengkhianat itu disebut monyet. Kunu kirodatan khosiin, jelas kan? Gerombolan monyet tersebut semakin nekat. Kurang ajar. Bukan guru tua yang monyet, kau yang monyet. Ada monyet, saudara, seenaknya ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel kami, Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman hingga saat ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun teman-teman berada. Dan pada hari yang fitri ini, izinkan kami mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman ya. Apabila selama ini saya mungkin banyak melakukan kesalahan atau khilaf salah dalam data dan lain sebagainya. Mohon dimaafkan pada hari yang suci ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedikit bereaksi tentang masalah yang sedang viral lagi nih teman-teman ya, dimana salah satu youtuber kita yang terkenal ya, Gus Pleret ya, melakukan suatu pembahasan yang sifatnya ya agak krusial ya, walaupun mungkin menurut beliau benar ya, bagaimana di media sosial ada kalimat-kalimat yang sekarang sedang bertabrakan ya, dibenturkan dan lain sebagainya ya, tentang kalimat maaf ya teman-teman ya, izin menyampaikannya, kalimat monyet, mohon maaf ya. Kenapa? Karena dari awal yang saya lihat ya, pada awal video saya telah tampilkan cuplikan ya, tanggahan ya dari Habib Rizik Syihab ya, yang kemarin sempat alhamdulillah ya, saya sempat bersyukur di mana dalam beberapa bulan terakhir ketika Pak Prabowo menjadi presiden, Pak Habib Rizik cenderung yang saya lihat sudah halus ya, namun seakan-akan menjadi alasan ketika Gus Pleret kemarin yang tidak menginginkan ya gelar pahlawan pada salah satu tokoh ya, mungkin ya tidak ada kontribusinya pada negara, sehingga beliau terus ya mengeluarkan argumentasinya bahwa salah satu tokoh ya, mungkin ya saya sebutnya namanya ya guru tua asal Sulawesi, tidak bisa dibenarkan andai kata ya menjadi pahlawan nasional yang diajukan oleh salah satu tokoh yang menurut beliau ya dalam permohonan maafnya ya, beliau menyemarkan kata yang tadi ya monyet gitu loh. Ini pun saya sayangkan ya kepada Pak Gus Pleret ya, harusnya kan tidak sampai keluar kalimat-kalimat seperti itu ya, harusnya. Nah, namun dari klan Balawi sehingga mempunyai alasan ya untuk mengcounter balik dengan bahasa yang lebih keras lagi ya, dari Pak Bahar bin Smait ya, bahkan dari tokoh utama ya dari pergerakan atau organisasi Front Pembela Islam, Pak Rizik Syihab ini ya, Habib Rizik Syihab kemarin sudah mengeluarkan statement ya, bahkan ya saya sayangkan ya ada kalimat maklumat di situ ya. Kenapa saya sayangkan? Karena kalimat maklumat itu seakan-akan melegitimasi beliau ya, bahwa beliau punya otoritas untuk menggerakkan massa ya, dalam hal ini umat Islam teman-teman ya. Dimana ketika beliau mengeluarkan maklumat akan mengeluarkan komando, nanti umat Islam di bawahnya siap bergerak ya, mengikuti arahan beliau yang terpetik ya. Ada kalimat perang di situ ya, dengan tujuan argumentasinya beliau telah utarakan ya. Telah saya tampilkan pada cuplikan videonya di awal tadi ya, atau silakan ya mampir ke channel official beliau ya, Pak Rizik Syihab ya. Nah, artinya di sini tidak baik-baik lagi teman-teman. Yang kemarin saya lihat ya, saya pikir sudah tidak ada lagi nih ya kalimat-kalimat yang keluar dari Pak Rizik Syihab ya, mungkin kalimat-kalimat yang tidak sesuai ya dengan ajaran Islam dan sebagainya ya. Namun di luar dugaan ya, ternyata masih menyampaikan kalimat-kalimat yang cenderung provokatif, walaupun mungkin argumentasi beliau ya ingin menyanggah, ingin mengcounter ya dari Pak Gus Pleret ya dengan tujuan kebaikan mungkin. Namun disayangkan ketika membawa ya narasi maklumat di situ, seakan-akan melegitimasi dirinya bahwa saya ya, beliau ya seorang pemimpin, seorang imam. Nah, di sini saya luruskan nih teman-teman nih ya, maklumat yang beliau keluarkan ya, walaupun ya antisipasi ada petik perang ya, saya tidak benarkan di sini. Kenapa? Kalaupun memang harus terjadi, tidak mengikat kalimatnya untuk umat Islam secara keseluruhan ya.
ya bisa dibenarkan mungkin lebih spesifik ya mengikat kepada golongan muhibin ya dari golongan FPI. Nah, di sini terjadi legitimasi bahwa Pak Rizik Syihab sebagai tokoh atau imam dari kelompok mereka. Nah, kalau disematkan secara mengikat kepada umat Islam Indonesia, ini menjadi bahaya teman-teman ya. Makanya saya luruskan nih sedikit nih. Kenapa maklumat itu saya anggap kurang pas dalam konteksnya ketika belum mengeluarkan atau counter kalimat untuk Gus Peret ya, ada maklumat di situ. Beberapa poin ya, mungkin teman-teman bisa melihat ya, poin nomor 1, 2, 3, dan sebagainya. Namun menjadi bias dan nyaris ya, mohon maaf ya, terkesan kosong. Apakah pantas maklumat itu ya untuk diteruskan ya atau dijalankan kepada golongannya muhibin terkhusus ya, ya pendukung beliau. Nah, di sini ada juga maklumat ya yang saya lihat ya dari seorang tokoh masa lalu ya, imam negara Islam Indonesia ya. Walaupun sama-sama imam ya, Sekar Maji Madjang Kartoswiro, imam negara Islam Indonesia, walaupun sudah dieksekusi teman-teman ya. Di sini saya membandingkan saja nih antara dua imam di sini ya. Satu lagi imam FPI namanya Pak Habib Rizik. Ketika beliau mengeluarkan maklumat ya, itu tidak sesuai dalam konteksnya ya. Karena kondisi kita tidak segenting itu. Nah, sehingga di sini saya komparasikan bahwa seorang ya negarawan ya, imam besar negara Islam Indonesia, Sekar Maji Madjang Kartoswiro, di sini dalam buku Al-Haidar pada halaman 551 teman-teman ya, beliau mengeluarkan maklumat nomor 1 ya, statement dalam negara Islam Indonesia. Nah, saya bacakan ya, arti maklumat yang sesungguhnya ya, sebagai pemimpin, sebagai presiden, sebagai imam, yang mengikat secara organisatoris ya, bukan cukupnya kecil, organisasi semacam FPI ya, atau golongannya muhibin, namun mengikat secara keseluruhan, secara umum kepada umat Islam Indonesia. Nah, ini nggak fair teman-teman, menjadi bahaya ya apabila tidak diantisipasi. Nah, di sini saya coba antisipasi ya perbedaan maklumat Habib Rizik dan maklumat Sekar Maji Madjang Kartoswiro. Nah, maklumat nomor 1 negara Islam Indonesia mengingat bahwa keadaan kita pada dewasa ini adalah keadaan perang, jihad, menghadapi keganasan dan kezaliman Belanda. Ya, jauh berbeda ya, walaupun akhirnya memberontak karena banyak sekali kajiannya ya luar biasa ya. Dengan 800 halaman saya tidak bisa benar-benar merangkum ya, teman-teman bisa baca literasinya. Artinya, maklumat yang dikeluarkan oleh Sekar Maji Madjang Kartoswiro itu sangat berbeda dengan maklumat Habib Rizik ya. Sehingga jangan sampai umat Islam Indonesia terprovokasi ya, terpecah belah gara-gara ada maklumat ya, karena tidak mengikat di situ ya. Nah, menimbang bahwa tiap-tiap umat Islam wajib melakukan jihad fisabilillah untuk menolak tiap-tiap kejahatan dan kezaliman dan menegakkan keadilan dan kebenaran. Berpendapat bahwa mobilisasi dan militerisasi rakyat mesti dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada perbedaan di antara rakyat dan tentara. Nah, di sini baru nih ya, sebagai pemimpin, sebagai imam, sebagai presiden, beliau dalam maklumatnya memutuskan seluruh pimpinan sivil dari residen sampai kepala desa ya secara struktural ya teman-teman ya. Begitu pula pemimpin umat di daerah sampai desa diberi tugas sebagaimana komandan pertahanan di daerahnya masing-masing. Seluruh kepala ketentaraan di desa, kecamatan, dan selanjutnya diberi tugas sebagai komandan pertempuran di tempatnya masing-masing. Maklumat ini berlaku mulai tanggal 25 Agustus 1948. Disinilah ya legitimasinya beliau sebagai pemimpin, sebagai imam, sebagai presiden negara Islam Indonesia, pemerintah negara Islam Indonesia, Majelis Islam Pusat Imam ya, Sekar Maji Madjang Kartoswiro. Nah, ini contoh ya teman-teman ya, contoh bahwa maklumat yang sesungguhnya itu mengikat secara organisatoris ya, dan itu berlaku untuk di bawahnya secara struktural. Nah, apakah Pak Habib Rizik bisa dibenarkan maklumatnya ya untuk melakukan suatu anjuran perang ya terhadap golongan-golongan yang selama ini menurut beliau menghancurkan ya, bahkan merungkatkan nasab klan Ba'alawi. Masya Allah teman-teman ya. Bagaimana pendukung-pendukungnya ya dalam hal ini Pak Haji Roma Irama yang sudah aku yakin menolak ya. Kalau beliau menyematkan ya bahkan mengcounter Gus Fuad Pleret ya dan lain sebagainya, bahkan yang didukung oleh mantan jenderal ya, bahkan laskarnya ya, PWI segala macam disebut monyet, berarti Pak Haji Roma Irama pun ya mohon maaf ya kena di situ ya. Monyet juga ya, Masya Allah, sesama muslim padahal ya. Kenapa kok kekerasan ini tidak kunjung damai, tidak kunjung berhenti ya, sebagai seorang muslim turut bersedih juga ya melihat fenomena seperti ini ya. Namun ada yang menarik sebenarnya ya dari ustadz kita yang cerdas sebenarnya teman-teman ya.
walaupun beliau ya bukan mencari aman juga ya, walaupun memang ada narasi yang seakan-akan Pak Ustadz Adi Hidayat mencari posisi aman ya, tidak mau terbelah masanya di situ ya. Namun beliau dalam satu videonya telah mengeluarkan ya, dalam tausiahnya, bahkan Pak Ustadz Adi Hidayat ya, pada salah satu video beliau telah mengeluarkan satu ceramah yang cukup akademik bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, itu nasabnya tersambung ke jalur Rasulullah teman-teman ya. Namun menurut Pak Adi Hidayat bukan dari klan Ba'alawi. Kan gitu teman-teman ya. Pun begitu bahwa Kiai Haji Abdurrahman Wahid pun nasabnya tersambung kepada jalur Rasulullah menurut Ustadz Adi Hidayat. Lagi-lagi tidak tersambung ke klan Ba'alawi. Jadi di sini Pak Habib Rizik ya, menurut saya beliau lebih meyakinkan hingga saat ini ternyata ingin ya meyakinkan kepada Muhyiddin dan kepada umat Islam bahwa kami golongan Ba'alawi itu jangan dirungkatkan nasabnya, tetap percaya bahwa kami adalah cucu Rasulullah. Sedangkan kemarin sudah mencapai hampir ya, mencapai titik kesimpulan bahwa antara pribumi dan klan Ba'alawi itu sudah hampir sepakat secara pemahaman ya bahwa manusia yang paling bertakwa di sisi Allah yang paling bertakwa ya. Manusia yang paling mulia derajatnya di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Itu pun sudah dikeluarkan statementnya oleh Habib Rizik Syihab ya pada salah satu channel officialnya ya. Namun kok sekarang ada lagi hal-hal yang menurut saya sangat kontroversial dan cenderung mengadu domba umat. Nah, di sini masing-masing mengklaim sekarang ya bahwa masing-masing Pancasilais ya. Gus Pleret ya bahkan benar-benar meyakinkan kepada umat Islam golongan pribumi bahwa beliau dan timnya ya dan organisasinya adalah condong yang mendukung pemerintah karena beliau kan FPWI-nya kan didukung oleh Jenderal Dudung ya yang disindir oleh Pak Habib Rizik Syihab itu sebagai monyet teman-teman ya. Walaupun beliau tidak menyebutkan ya, saya yakin mantan jenderal itu ya Pak Dudung karena Pak Dudung itu sebagai penasehat di Laskar PWI kan teman-teman ya, Laskar Konter Tandingan di FPI agar terjadi counter yang seimbang. Selama ini golongan Nusantara bisa ya dipersekusi atau bisa ditahan ketika melakukan suatu kajian pun mereka melakukan counter balik dengan mendirikan organisasi ya. Apabila ada persekusi dan sebagainya, mereka punya kekuatan kan di situ ya. Lagi-lagi di sini disayangkan ya umat Islam yang menjadi korban. Nah, kembali ke nasab Ba'alawi yang pada akhirnya mengerucut bahwa klan mereka ya intinya tidak mau diganggu dan meyakinkan kepada masyarakat ya bahwa kami juriah Rasulullah SAW. Walaupun jalurnya menurut Pak Ustadz Adi Hidayat berbeda ya. Klan Ba'alawi ya sekarang udah agak rancu nih teman-teman. Udah agak jelimet ya. Mereka pakai gelar Syarif, pakai gelar Sayyid, Syarifah dan agak-agak jelimet sehingga udah sulit ya kita mengkompres benar-benar mana yang klan Ba'alawi, mana yang dari Syarif, mana yang dari Sayyid ya. Di sini saya kuatkan lagi ya, bukan umat Islam Indonesia tidak percaya turunan Rasulullah SAW. Ya bukan ya, tetap ada ya turunan Rasulullah SAW yang transmisi nyambung sampai ke sana ya dengan sebutan Syarif, Sayyid. Namun kan Ba'alawi berdiri sendiri ya. Dalam satu tokohnya yang fiktif di situ tidak ada yang namanya Ubaidillah ya teman-teman ya. Mohon di sini ya di garis bawahi bahwa perbedaannya adalah Syarif Syahid itu yang menyambung ke jalur Rasulullah tidak ingin adanya legitimasi yang menguatkan bahwa kami juga Rasulullah. Nah, klan Ba'alawi ingin adanya pengakuan legitimasi ya bahwa kami cucu Rasulullah dan tidak mau dirungkapkan ya atau dibuat seakan-akan beliau bukan dari keturunan Rasulullah dalam sudut pandang sejarah dan sebagainya. Nah, poin yang tadi saya sebutkan ada hikmahnya loh teman-teman loh. Sangat luar biasa ya. Saya merenung, saya melakukan suatu analisa ya, ceramah Pak Rizik Syihab, saya ulang-ulang ya, Gus Pleret yang akhirnya minta maaf, alhamdulillah ya, beliau berbesar hati mengklarifikasi ya, apabila mungkin Kiai Nusantara bertanya kepada beliau ya, dan masyarakat umat Islam Indonesia bertanya kepada beliau pada salah satu channelnya, beliau memberikan klarifikasi ya, bahwa kalimat monyet itu ya, yang beliau utarakan, beliau sudah klarifikasi, dan silakan teman-teman mengunjungi channel beliau ya, official ya, biar clear di sini nih. Nah, hikmahnya adalah ya Pak Rizik Syihab ya itu pun meyakinkan menguatkan bahwa beliau dan klan Ba'alawi itu mendukung Pancasila, NKRI. Itu hikmahnya sehingga klan Ba'alawi, Pak Rizik Syihab ya Habib Bahar siapapun juga sekarang tidak bisa keluar-keluar ya bicara masalah khilafah. Awas hati-hati. Terkunci kalian.
Beliau keluar-keluar sekarang tidak bisa mengatakan atau mendukung adanya negara Islam, syariat, nggak bisa. Ini pembuktian. Ya, antum secara nggak langsung juga butuh pemerintah, ya. Apabila antum melawan ya organisasi-organisasi PWI dan sebagainya, bahkan ya menyindir Jenderal Dudung sebagai monyet ya, kalian terkunci bahwa kalian tidak bisa lagi secara syariat ya ingin merungkatkan Pancasila. Awas, hati-hati, nggak bisa ya, apalagi mau proklamasi berat ya. Cukup ya tokoh Karmaji Marjan Kartosuwiryo ya yang dieksekusi tahun 62 ya sebagai ikon pemberontak di negara Indonesia ya. Namun siapa yang berani yang punya nyali seperti SMK pada masa kini? Nonsen, nggak ada ya, nggak ada yang nyali, hanya kuar-kuar ya, termasuk khilafah hanya teori, kuar-kuar, nggak ada yang berani, nggak ada yang punya nyali, cari aman, cari tenar dan cari popularitas ya teman-teman ya. Kok bisa sih mereka nggak mau dirungkatan? Nggak bisa teman-teman ya. Privilege ya cucu Rasulullah itu sangat luar biasa, privilege-nya, keistimewaannya ya. Andai kata ya beliau sudah diyakinkan, beliau meyakinkan, beliau punya legitimasi bahwa kami juriya Rasulullah SAW. Bayangkan ketika mereka berada pada ya satu tempat, ada kiai, ada ustaz, lain-lain. Apakah mereka mau cium tangan? Mereka nunggu pasti, mereka lebih dihormati, dimuliakan. Kenapa? Cucu Rasulullah itu privilege-nya dan secara keuangan, secara segala macam itu luar biasa. Apabila dirungkatkan, ya mohon izin ya miskin, hina, ya nggak punya posisi tawar. Dan itulah pentingnya organisasi. Makanya PWI dibentuk ya untuk mengcounter tandingan bahwa you jangan semena-mena ya punya FPI segala macam. Itu tujuannya kan teman-teman ya. Ya, kembali kepada masalah tadi ya, ketika menyinggung masalah monyet versus monyet ya, kalimat memonyet-monyetkan ya. Ternyata dugaan saya salah. Yang saya pikir ya Pak Habib Rizik dan lain-lain itu sudah tenang, sudah kalem. Saya bersyukur kemarin, saya juga mohon maaf teman-teman ya. Analisa saya mungkin sedikit salah ya. Saya udah yakin ketika beliau mendukung Pak Prabowo jadi presiden, mereka ya cenderung halus. Kenapa? Karena resiko sangat tinggi ketika melawan Pak Prabowo. Ya, nah, ternyata sekarang adanya kalimat yang mungkin salah secara narasi, kepleset lah, Gus buat pleret ya, dijadikan alasan untuk mengotor balik dengan kalimat serampangan ya, kalimat monyet ya, dan diajaklah antisipasi untuk Muhyiddin dan umat Islam perang, goloknya diasah segala macam. Masya Allah, ini luar biasa teman-teman ya. Siapa yang rugi? Umat Islam Indonesia ya. PKI lah disematkan. Aduh, nggak nyambung ini teman-teman. Berat kalau dibawa PKI kepada umat Islam, berat ya. Jangan nanti lain lagi saya bahas masalah PKI ya, dipisahkan. Bukan kita anti Arab, bukan kita anti Habib Rizik, semua itu saudara kita ya. Bahkan Pak Haji Romai Rama sudah meyakinkan bahwa tidak ada kebencian, mereka saudara ya. Hanya masalah klan Balawi aja ya yang tidak tersambung ke jalur Rasulullah. Andai kata mereka mau nerima legowo, apakah masih dimuliakan? Masih. Kenapa demikian? Karena beliau ya kan Balawi ahli agama ya, bisa ceramah ya, bisa menjadi panutan, bisa menggerakkan umat Islam menjadi ya lebih baik secara pribadi. Dan itu menolong pemerintah teman-teman ya. Tapi ketika dirungkatkan banyak sisi-sisi privilege yang hilang di situ ya. Ayolah kita sadarlah ya. Ayolah sepakatlah bahwa manusia yang paling mulia, yang paling bertakwa ya. Jadi siapapun bisa masuk surga ya. Ada panduan dalam Islam. Jangan sampai kita hanya meyakini bahwa salah satu tokoh ya yang menyambungkan nasab Rasulullah, kita ikuti ceramahnya, tausiahnya ya, kita punya asumsi kita akan dibantu nanti di akhirat mendapatkan syafaat karena pernah ikut, pernah percaya kepada klan Balawi Rasulullah. Ini nggak fair ini. Ya, banyak jalan menuju surga yang sangat luar biasa di situ. Jadi klan Balawi mohon izin di sini teman-teman ya. Kalian masih terhormat di negara Republik Indonesia ya. Namun apapun ya masalahnya, apapun sekarang singgungannya, apapun masalah sekarang problematikanya ya klan Balawi mohon izin ya. Sekarang terkunci tidak bisa bicara syariat atau membentukkan Pancasila. Apalagi ingin melakukan pergantian sistem di negara Indonesia itu udah nggak bisa loh. Karena sekarang membuktikan bahwa klaim mereka juga seorang Pancasilais ya dari golongannya. Awas hati-hati. Itu hikmahnya yang tangkap ya. Ya. Nah, pemerintah diuntungkan, gak ada masalah, you mau perang kayak you mau ribut segala macam, intinya you nggak memberontak. Itu bagi pemerintah, ya. Kalau memberontak ya siap seperti Karmaji Marjan Kartosuwiryo, habis dieksekusi mati tahun 62 oleh Soekarno, mati. Ada yang penyali seperti SMK, mana imam yang bicara syariat?
Ya, mana pentolan yang ngomong khilafah, yang punya nyali. Antum berani berontak, nggak berani. Kenapa? Mati. Yakin nggak masuk surga? Ya. Jadi sekarang hati-hati. Kalau Pancasilais ngomong, saya Pancasilais, yakin. Saya nggak berontak, yakin. NKRI, harga mati, yakin. Walaupun itu hanya tinjauan dari sudut pandang manusia ya. Ya, yang bisa, yang tidak bisa ya diubah itu hanyalah kitab suci. Memang walaupun Pancasila dan lain-lain bisa dirubah karena buatan manusia. Namun dalam hal ini, dalam konteks negara ya, kalian sepakat tidak ingin mengubah sistem, itu fair namanya. Dan tingkat bawah tidak jadi benturan. Jadi sekarang kesalahan ya, terplesetnya ucapan dari Gus Fuad Pleret yang menjadi alasan mereka untuk mengkonter balik dengan serangan yang sangat luar biasa. Ada takbir lagi di situ, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan lain sebagainya. Sehingga seakan-akan ya umat Islam bersih tegang di sini ya. Kembali lagi, ya mohon izin ya, apakah umat Islam yang menjadi muhibin, golongan-golongan yang mungkin mampu ya, atau cerdas, jangan-jangan mereka juga ekonominya ya tidak sekaya pimpinannya, tidak sekaya imamnya. Ya mohon izin teman-teman ya, sayang gitu loh. Waktu kita habis hanya mengikuti ya, suatu golongan yang mengajak perang. Di sini menarik ya sedikit ya, saya kasih referensi ya. Dalam tulisan dari Wahid Zaini teman-teman ya, Kiai Haji Wahid Zaini. Kiai Haji Wahid Zaini adalah pengasuh pesantren Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo ya, Jawa Timur dan kandidat doktor ya pada Universitas Erlangga Surabaya. Mungkin sekarang sudah doktor ya, ini kan buku lama ya teman-teman ya. Nah, anti kekerasan, tinjauan sejarah dan teologi Islam. Jadi Islam sangat anti kekerasan. Ini pembuktian dari seorang kiai ya, kiai NU nih. Saya ingin mencoba dalam halamannya, halaman berapa ini teman-teman ya? Dalam halaman 336 ya. Kiai Haji Wahid Zaini mengatakan saya ingin mencoba menguraikan pertama dari substansi ya. Dari segi substansi ajaran Islam sama sekali menurut beliau ini melarang kekerasan. Karena Islam datang ke dunia ini justru membawa rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya manusia, melainkan juga lingkungan supaya terayomi dari tindak semena-mena oleh makhluk lain. Ya, jadi yakinlah bahwa Islam tidak mengajak kekerasan ya dalam berbagai aspek kehidupan. Ini dibuktikan loh di sejarah masa lalu teman-teman ya. Nah, lalu saya lengkap saja di sini yang saya sudah tandain ya, yang penting-penting ya untuk masukan kita semua sebagai umat Islam ya. Jangan sampai mudah diadu domba dibenturkan ya oleh orang-orang yang walaupun memakai imamah, memakai peci, ya, memakai simbol-simbol Islam. Kalau tujuannya mengajak adu domba, yang ngajak perang, jangan diikuti. Itu saran saya ya. Di halaman 342, Kiai Haji Wahid Zaini pun mengatakan contoh dakwah dengan cara damai banyak sekali. Ya, seperti Islam masuk ke Indonesia. Islam tidak pernah melakukan kekerasan. Ini menurut beliau ya dalam bukunya ya. Islam masuk ke Indonesia, ada yang mengatakan melalui pedagang Gujarat berhenti di Samudra Pasai, melalui pesisir utara dan pesisir timur Sumatera berjalan ke Jawa. Jadi sangat naif kalau di Indonesia Islam dikatakan suatu agama yang akan menyingkirkan ya dan menista orang lain, mustahil. Apalagi menggunakan kekerasan. Ya, sedikit teman-teman ya, saya uraikan ya karena bukunya sangat tebal untuk mengcounter dari ucapan Pak Rizik Syihab, Pak Habib Rizik Syihab yang ingin ya melakukan antisipasi dengan seakan-akan ya menjadi imam terlegitimasi ya, imam yang terakui umat Islam ya, padahal spesifik hanya FPI dan golongan muhibin ya, klan Balawi ya. Beliau mengajak perang, siap-siap perang dan mengasah golok ya, disuruh mengasah golok dan sayangkan, dan maklumatnya ya secara pribadi ya, saya maklumat beliau ya tidak usah diikuti teman-teman ya. Itu hanya maklumat yang menurut saya tidak substantif teman-teman ya, beda dengan maklumat Karmaji Marjang Kartosuwiro ya. Memang terlegitimasi dalam kelompoknya beliau pada masa lalu ya, negara Islam Indonesia, terlepas dari memang sudah kalah teman-teman ya. Namun maklumatnya itulah disebut dengan maklumat real. Ya kalau Pak Rizik Syihab, maklumat itu hanya sebagai suatu ajakan lah atau apa namanya keinginan ya yang berusaha tidak usah diindahkan ya, bahaya. Yuk kita kembali lagi kepada Pak Haji Rumai Rama ya. Kalau beliau menyindir ya PWI, Pak Dudung ya, Gus Poteret dan timnya semua ya yang membatalkan asap Balawi disebut dengan monyet, kena Pak Haji Romai Rama itu ya. Beliau kan waktu itu disematkan juga ya oleh PWI ya benderanya ya, walaupun ya ini udah lama ya, seakan-akan beliau itu menjadi bagian dari PWI. Namun memang Pak Haji Romai Rama membatalkan ya, nasab Balawi dalam sudut pandang beliau yang sudah sangat luar biasa penjelasannya, nggak perlu saya ulang lagi teman-teman ya. Namun di sini
Saya sayangkan ya, kenapa harus keluar maklumat dari seorang Pak Habib Rizik Syihab ya. Ya cuma gara-gara kesalahan bicara dari Gus Fuad Pleret ya. Maksudnya tidak bisa mendamaikan, tidak bisa mengkonter secara argumentatif, namun dengan kalimat-kalimat yang luar biasa ya. Kalimat monyet keluar berkali-kali itu ya. Seperti teman-teman lihat di video cuplikan yang saya sematkan tadi ya. Untuk lengkapnya silakan teman-teman membuka channel officialnya dari Pak Rizik Syihab ya, yang pada masa lalu telah di take down sendiri ya oleh timnya, dan sudah tidak ada lagi kalimat-kalimat yang keras, yang menghina, yang kotor ya. Namun pertama kali saya melihat ternyata masih ada ya, walaupun dengan alasan dibenarkan ya, seakan-akan ya, manusia tidak bisa teman-teman ya. Seorang ulama sejatinya ya meneduhkan golongannya, menuduhkan umatnya, meneduhkan ya kaum muslimin, kaum muslimat dari ya provokator, orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Yang pada akhirnya pemerintah diuntungkan, alhamdulillah ya. Kalian tidak bisa membuat makar ya atau menghina pemerintah lagi dalam hal ini ya, karena kan Pancasilais ya. Demikian teman-teman ya ulasan singkat saya. Mohon izin ya teman-teman ya. Nanti saya bahas lagi mengenai Habib Rizik ya, tentang masalah beliau dengan Gubernur Jawa Barat ya. Beliau tidak setuju ya dengan Pak Deddy Mulyadi. Nanti kita akan bahas lain waktu ya. Demikian, apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Jumpa kembali pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.